saya Maria Valentina Ferciana. Perkenalkan, nama lengkap saya Michelson Mopopi. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Indriati Putri. Nama lengkap saya Lutgardis Ayuni Devinda. Sekian video perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menampilkan video mengenai demokrasi dari berbagai narasumber. Baik, saya tanya, ini dari Unipa ya? Iya, Bang. Kamu fakultas apa? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Oh, bagus. Semester berapa? 1, Bang. Semester 1 ya. Oh, dari semester 1 dapat tugas ya. Jadi tugas dari mana? Ini dari Ibu Faya. Oh, Ibu Faya dosen ya? Iya. Dosen di Fakultas Hukum ya. Dia mengajar apa mata kuliah apa? Pendidikan Kewarganegaraan. Oh, pendidikan kewarganegaraan. Sekira pengantar ilmu hukum. Sekalian juga ya. Oke, baik. Ada tugas apa? Silakan bertanya. Demokrasi. Ya, demokrasi. Ya, demokrasi sesuai demokrasi tradisi budaya orang Indonesia. Ya, jadi kita kalau Bung Karno bilang apa, Trisakti dulu. Ya, jadi kita harus berkedaulatan dalam politik. Itu demokrasi. Tidak boleh oligarki. Oligarki itu artinya negara ini diatur oleh kelompok-kelompok orang hebat, orang apa, investor, orang pengusaha besar, orang-orang kaum apa, pokoknya orang elit. Tidak boleh dia mengatur negara. Nah, demokrasi menurut orang Indonesia seperti itu. Kita berkedaulatan dalam berpolitik, maksudnya kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi rakyat itu berpartisipasi langsung menentukan pilihan-pilihan. Ya, pilih siapa pemimpinnya, pejabat politik, pilih menentukan kebijakan ke politik juga. Ya, jadi bukan hanya apa memilih orang-orang yang berkuasa, tetapi dalam pengambilan keputusan itu rakyat ada di situ. Nah, itu demokrasi. Itu demokrasi ala Indonesia. Berarti bisa dikatakan di Indonesia ini demokrasinya secara langsung. Ya, langsung, dan ini sudah perubahan. Dia kan antitesis daripada Orde Baru yang kemarin itu lebih beratnya dominan itu otoriter. Ya, orang mau ambil keputusan lo harus tahu itu orang-orang elit yang ambil keputusan. Tapi sekarang tidak. Ya, presiden saja orang bisa kritisi, apalagi bupati. Nah, itulah demokrasi. Jadi ini kehidupan sudah baik. Dan tinggal kita mengatur. Jadi jangan sampai kita selalu menganut teori demokrasi yang sangat kaku, sehingga nilai-nilai budaya itu kita hilangkan. Dia harus sejalan. Cara berpolitik orang Indonesia harus menggambarkan budaya bangsa yang sopan santun, ada dialog, ada berunding, begitu. Itu penting. Nah, saya lihat ini ada yang kebablasan karena orientasi ke kekuasaan. Kekuasaan itu bisa jahat. Ya, orang bisa membunuh orang lain karena dia menginginkan kekuasaan. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus dialog, ya, omong baik-baik, semua yang terbaik untuk negara. Nah, ini kita memang ada yang bilang kebablasan reformasi. Tapi benar juga, masih dalam proses. Ya, nanti rakyat yang menentukan. Bagaimana rakyat menentukan? Ya, dia pilih orang yang berperilaku baik. Kalau kamu jahat, kamu tidak pilih lah. Ya, karena kamu tidak menunjukkan nilai-nilai budaya bangsa ini. Ya, tetapi kontrolnya tetap. Nah, itu demokrasi menurut saya. Oh, di Kabupaten Sika ini menurut saya dia berjalan secara normal. Saya tidak bilang dia baik, tapi normal. Nah, normal artinya dia bertumbuh, begitu kan? Nah, dia bertumbuh. Satu peradaban kehidupan demokrasi di Kabupaten Sika ini sudah cukup tua. Ya, kita harus tahu bahwa di Sika ini budaya kepemerintahan itu sudah ada sejak tahun 1607. Ya, dengan dinobatkannya Raja Sika pertama tahun 1607, Portugis nobatkan. Ya, di situ sudah ada kehidupan, ya. Nah, kehidupan demokrasi. Dia memimpin ada 30 rumah adat di Kabupaten Sika sampai wilayah perbatasan Ende, bahkan sampai di Indori. Itu dikuasai oleh Raja Sika. Bagaimana dia menyatukan semua masyarakat dengan adat istiadat yang tidak sama, berbeda-beda. Ada suku Lio, ada suku Sika, ada Krowe, ada itu Muhang, Tanah Air, ada Bajo, ada Bugis,
Ya, ada pendatang, ada orang Cina sudah hadir juga waktu itu. Di mana mereka memimpin. Nah, itu sudah mulai tuh cikal bakal demokrasi kehidupan. Dia berkembang terus. Ada 15 raja kalau tidak salah di Kabupaten Sika. Nah, itu juga kehidupan demokrasi. Mereka harus mendengarkan bagaimana ya masukan-masukan aspirasi rakyat, menghubungkan dengan para penjajah. Ya, ada penjajah, ada kerajaan, ada rakyat. Nah, posisi raja itu kan dia harus jaga keseimbangan. Penjajah tidak boleh marah, rakyat itu tidak boleh menderita. Ya, walaupun situasi sulit, tapi sudah ada kehidupan demokrasi. Nanti di masa kemerdekaan, nah itu baru kita mulai dengan kita merdeka tidak langsung punya kepala daerah. Jadi raja-raja itu sampai tahun 58 mereka masih berkuasa di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Ya, dong? Nanti tahun 58 baru ada penjabat bupati. Setelah hasil pemilu tahun 1955, ya, baru itu undang-undang otonomi daerah sudah mulai ya, dibentuk. Nah, itu nomor 1 tahun 47. Ya, jadi pemerintahan daerah mulai itu Raja Siantis menjadi penjabat bupati kita. Nanti ada pemilihan bupati. Ya, dari pemilihan pertama itu tahun 60 ya, Bupati Sika, Samadol dan seterusnya. Nah, itu semua proses baik. Ya, DPR waktu pemilu tahun 55 itu 17 anggota dewan. Ya, mereka melakukan pemilihan kepala daerah ya, sampai 58 mereka masih berkuasa di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Ya, dong? Nanti tahun 58 baru ada penjabat bupati. Setelah hasil pemilu tahun 1955 ya, baru itu undang-undang otonomi daerah sudah mulai ya, dibentuk. Nah, itu nomor 1 tahun 47 ya. Jadi pemerintahan daerah mulai itu Raja Siantis menjadi penjabat bupati kita. Nanti ada pemilihan bupati ya, dari pemilihan pertama itu tahun 60 ya, Bupati Sika, Samadol dan seterusnya. Itu semua proses baik. Ya, DPR waktu pemilu tahun 55 itu 17 anggota dewan. Ya, mereka melakukan pemilihan kepala daerah ya, sampai dengan tahun 2008 itu baru kita selenggarakan pemilihan langsung. Ya, kepala daerah dipilih secara langsung. Itu mulai tahun 2008 saya juga ikut pertama. Nah, itu baru rakyat bebas dia mau memutuskan siapa bupati. Ya, sehingga itu kalian harus lihat itu sejarah itu jadi saya nilai bahwa dia berjalan normal baik sesuai dengan peradaban dan nilai-nilai budaya. Itu menurut saya di Kabupaten Sika. Dan buktinya sudah ada saya omong tadi. Iya, betul. Dan selanjutnya ini kan apa yang harus dilakukan pada sebuah daerah yang tingkat pembangunannya masih rendah dan masih sangat terpelosok. Bagaimana cara melaksanakan demokrasi di daerah tersebut? Ya, demokrasi kan semua orang bebas mengeluarkan pendapat ya, berpikir. Nah, pendapat yang baik itu juga harus didukung oleh pengetahuan yang luas. Ya, prinsip-prinsip untuk membangun suatu daerah lebih cepat ya, kemudian lebih memuaskan. Nah, ini kan semua pihak ini perlu belajar gitu. Jadi DPR juga harus cerdas, bupati juga harus cerdas, masyarakat juga harus cerdas sehingga mereka bisa merancang ya, satu dokumen perancangan yang baik. Kemudian harus diikuti dengan prinsip hidup. Ya, prinsip hidup itu kerja keras, ya, kemudian hemat, penggunaan resources, anggaran keuangan daerah itu harus dihemat, ya, teliti, terus tidak boleh korupsi. Ya, ini uang begitu banyak tersebar di seluruh dinas, juga ada yang kita hibahkan ke masyarakat, itu sama-sama harus manfaatkan yang baik. Ya, bukan saja penyelenggara pemerintah, tapi rakyat juga itu juga harus betul-betul ya menggunakan resources dengan baik. Nah, kami tahu bahwa di masa sulit COVID sudah 2 tahun yang lalu, kemudian krisis global yang kita hadapi sekarang, ya kami juga sebagai pemimpin juga harus bekerja keras. Ya. Nah, salah satu bentuknya adalah cari pendanaan, misalnya pinjaman daerah. Ya, pinjaman daerah itu sangat membantu. Tidak semua daerah mendapatkan pinjaman. Ya, dengan pinjaman daerah kan bisa terlihat ya, kita infrastruktur jalan kita bangun ya, cukup meyakinkan itu bisa menjawab sebagian ya, daripada kebutuhan masyarakat, air minum, ya, bidang kesehatan, yang hak dasar itu kita dahulukan.
dan juga membangun koordinasi. Ya, jadi yang pertama kita cari uang sendiri, kedua karena pemerintahan ini kan negara kesatuan. Ada pemerintah pusat melalui kementerian lembaga, semua menteri pertanian, perikanan, semua itu kita harus bermitra dengan mereka. Kemudian ada pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi itu juga pemerintah kita diam. Ya, kita komunikasi dengan mereka, kita koordinasi sehingga program provinsi juga harus masuk di Kopassus. Nah, kemudian ada swasta, investor-investor itu juga harus kita datangkan investor untuk membangun daerah, untuk membangun industri hulu, ya, industri misalnya kelapa, ya, industri coklat, kardil, ya. Kemudian perikanan, investor ikan, kita harus datangkan mereka untuk membangun daerah ini. Nah, juga ada LSM, ada lembaga-lembaga, termasuk perguruan tinggi. Jadi bangun kerjasama seluas-luasnya untuk menghadapi kesulitan ini. Ya, juga termasuk kerjasama antara daerah. Kami kerjasama dengan lembaga, dengan Flores Timur, dengan Nagikyo, dengan Ende, supaya memperkuat. Kita kuat, mereka juga kuat. Jadi tidak boleh ada kekosongan di sisi dan kegiatan. Jadi ada kerjasama, sudah kerja keras, hemat, penggunaan itu, kita tidak berkorupsi, kemudian tingkatkan kerjasama, pasti daerah ini maju. Ya, nanti ke depan orang bilang tahun ke-8 2023, saya mau mengajak masyarakat Sika ini harus kerja 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Kedua, belajar hidup hemat. Nah, itu kita bisa aman dari masa krisis. Bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan terus di wilayah yang tersedia? Demokrasi, ya demokrasi tadi saya sudah bilang tadi, ya. Nah, demokrasi ini sebenarnya partisipasi, ya. Rakyat itu tidak duduk bodoh-bodoh saja, dia harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, itu kalau demokrasi baik, ini keran semua regulasi sudah membolehkan. Partai politik saja ada banyak nih. Ya, silakan mau masuk partai politik manapun, nanti akan orang pilih itu orangnya. Ya, orangnya. Jadi kualitas baik itu dia praktisi politisi, itu juga dia harus punya kualitas yang baik. Lembaga politiknya itu sendiri juga harus punya baik. Ini keran semua regulasi sudah membolehkan. Partai politik saja ada banyak nih. Ya, silakan mau masuk partai politik manapun, nanti akan orang pilih itu orangnya. Ya, orangnya. Jadi kualitas baik itu dia praktisi politisi, itu juga dia harus punya kualitas yang baik. Lembaga politiknya itu sendiri juga harus punya bangun satu visi misi ideologi yang betul-betul ya dia mewakili semua harapan dan tuntutan masyarakat. Nah, itu. Jadi demokrasi begitu, jadi kualitas orang. Ya, kenapa orang Amerika dia lebih cerdas? Karena pendidikan mereka sudah dari tahun berapa sudah punya universitas. Ya, jadi itu. Jadi mau demokrasi di Sika ini harus melalui pendidikan, sehingga program pendidikan itu menjadi nomor 1 untuk mendukung demokrasi juga. Ya, bayangkan itu beasiswa sampai dengan hari ini saya sudah berikan 14.000 mahasiswa dari dana pemerintah Kabupaten Sika. Ya, nanti lihat 5 tahun kemudian kita akan panen. Di situ kelihatan ya, cara hidup orang Kabupaten Sika bagaimana berdemokrasi ya secara kualitas itu nanti akan ditunjukkan di situ. Perkenalkan, nama saya Linda, saya dari Prodi Hukum Universitas Nusantara. Saya akan mewawancarai Bapak mengenai demokrasi. Yang pertama, jika demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila, apa langkah terbaiknya? Baik, saya terima kasih. Saya kenalkan diri, saya Marida Gomez. Saya sementara aktivis di lembaga konsultan pemberdayaan NTT. Jadi kita harus mengawali dulu kata demos. Demos itu adalah rakyat, kratos itu adalah kekuasaan. Sehingga artinya bahwa demokrasi adalah rakyat berkuasa. Di saat rakyat berkuasa ada pertentangan, ada resistensi rakyat terhadap Pancasila, maka jalan yang terbaik adalah satu, hidupkan kembali pendidikan moral Pancasila di setiap jenjang pendidikan SD sampai tingkat perguruan tinggi. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah bagaimana forum komunikasi umat beragama, yaitu yang sementara hari ini ada di Kesbangpol, sekiranya bisa dikoordinasikan agar muatan-muatan iman yang ada di dalam Pancasila itu bisa
disemangatkan lagi karena suatu waktu dia tidak bertentangan dengan Pancasila. Saya pikir dua hal ini yang penting. Yang berikut, demokrasi memberikan rakyat kebebasan dalam pemerintahan. Namun, jika kebebasan itu telah kelewatan, apa yang harus dilakukan? Baik, bicara kebebasan adalah hak dan kewajiban. Karena bicara hak adalah bagaimana rakyat yang berkuasa tadi memiliki hak, memiliki kontribusi apa, itu disebut kewajiban. Jika memang hak dan kewajiban masyarakat tidak pada level yang sesuai dengan kehendak kekuasaan, maka rakyat akan melawan. Mengapa dia harus melawan? Karena dia melihat ada tiga hal. Kita bicara dari demokrasi ada tiga hal, yaitu edukasi, advokasi, dan provokasi. Bagaimana kita cara mengedukasi rakyat agar tidak melawan hal yang ditanyakan Ade tadi? Bagaimana kita membangun satu advokasi kebijakan untuk melakukan pembelaan kepada rakyat agar tidak terjadi perlawanan. Dan yang terakhir adalah bagaimana memprovokasi dua hal tadi, edukasi, advokasi tadi, untuk masuk ke dalam ruang itu untuk kita, orang bilang win-win solution, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Saya pikir. Seperti yang Bapak ketahui, banyak sekali kasus korupsi di bangsa ini. Lalu, apakah kaitannya dengan demokrasi Pancasila? Oh ya, baik. Kebetulan saya juga ketua Umber Corruption Watch, yang saya memang dibesarkan, diajarkan oleh Indonesia Corruption Watch. Ya, kalau bicara korupsi memang antipati bagi saya. Bagaimana cara kita menghilangkan korupsi? Yaitu kembali kepada lembaga. Lembaga dalam hal ini apa? Mulai lembaga peranata sosial, hidup bagaimana mengarahkan orang, jangan mengambil hak orang. Yang kedua kepada kultur pemerintah, jangan seenaknya menggunakan uang yang tanpa ada juknis juklak. Dan yang ketiga adalah bagaimana seorang warga menginginkan supaya jangan ada korupsi, maka setiap apapun persoalan harus mampu melaporkan kepada aparat penegak hukum. Nah, itu yang disebut dengan bagaimana seorang warga mempunyai jiwa Pancasilais, tetapi kalau dia tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya melawan hukum, maka di dalam hukum disebut jika ada seseorang pernah mengambil uang lalu dikembalikan, maka itu ada terjemah masuk dalam mensrea, niatnya jahat, dan bagaimana mengembalikan ada aktus reus, perbuatan jahat. Nah, ini yang menjadi soal. Nah, ini kita perlu sadarkan, lembaga pendidikan perguruan tinggi punya kewajiban untuk bagaimana memberikan pendidikan yang benar agar korupsi di Indonesia ini tidak terjadi. Dan begitu. Sekian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak atas Sama-sama, ya. waktunya. Sama-sama. Ibu. Sebagai narasumber, kami ingin bertanya tentang demokrasi. Selanjutnya kami akan memilih pertanyaan. Menurut kawan-kawan, sejak kapan Indonesia mengaktifkan demokrasi terpilih bebas? Baik, terima kasih adik-adik dari Fakultas Hukum Unpa. Semoga pertanyaan saya bisa membantu menjawab apa yang menjadi pertanyaan adik-adik. Kalau menurut apa yang saya baca, itu kalau tidak salah Indonesia ini mempraktikkan demokrasi terpimpin sejak tahun 1959 sampai 1965, itu di masa pemerintahan Soekarno, di mana demokrasi terpimpin itu merupakan semua keputusan berada di kepala negara. Jadi lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut Kakak, kondisi apa yang mendorong demokrasi berjalan lebih baik dan lebih cepat? Benar-benar aspek. Kondisi yang mendorong demokrasi berjalan lebih baik dan cepat. Kalau kita kembali ke pengertian demokrasi, sebenarnya
memberikan pendapat mereka supaya pendapat yang baik untuk membangun sebuah negara berjalan lebih baik. Jadi kalau misalnya kondisi yang bisa mendorong demokrasi lebih baik itu adalah bagaimana para pemimpin bisa mendengarkan pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat ataupun kaum akademisi seperti mahasiswa adik-adik ini, di mana pendapat-pendapat ini kemudian disaring untuk bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong kemajuan suatu negara. Untuk pertanyaan yang ketiga, hal apa yang dapat membuat seluruh anggaran di mana Indonesia tetap memerlukan sebuah pembangunan terhadap demokrasi di Indonesia, meskipun Indonesia sendiri telah bebas dan merdeka dari kolonialisme? Hal apa yang dapat membuat sebuah anggaran di mana Indonesia tetap memerlukan sebuah pembangunan terhadap demokrasi di Indonesia, meskipun Indonesia sendiri telah bebas dan merdeka dari kolonialisme. Jadi hal yang membuat anggaran untuk pembangunan, untuk mendorong pembangunan. Kalau misalnya kita kembali itu kan, walaupun Indonesia ini sudah merdeka dan bebas dari penjajahan Belanda, Jepang dan Belanda yang merupakan dasar hukum negara Indonesia sendiri, memang kita masih memerlukan banyak sekali dorongan dan faktor-faktor yang bisa mendukung kemajuan negara Indonesia. Salah satunya itu adalah dimana kita bisa mengembangkan dan membudayakan potensi-potensi yang ada di negara Indonesia. Jadi memang pembangunan ini sangat diperlukan, dan pembangunan itu tentu memerlukan anggaran. Jadi anggaran ini sebenarnya kembali kepada kita masyarakat, di mana pengertian demokrasi kita tidak hanya meminta pendapat atau hak kita supaya didengar, tetapi kita juga mempunyai kewajiban agar apa yang kita sampaikan atau kita suarakan itu bisa didengarkan. Jadi kalau misalnya mendorong anggaran ini, mungkin kita kembali ke kesadaran kita sebagai masyarakat hukum, kan ada yang namanya wajib pajak. Sebagai negara Indonesia yang baik kan kita diharuskan untuk membayar pajak. Nanti pajaknya itu kan kembali kepada kita kembali. Jadi untuk kemajuan pembangunan itu kan ada kita diwajibkan untuk membayar pajak pada negara, dan nanti negara yang akan mengolahnya supaya bisa memperbarui pembangunan yang mungkin selama ini belum berjalan dengan baik. Jadi ya, kalau memajukan anggaran, kalau menurut saya itu kalau kita sebagai masyarakat yang sadar hukum, kita harus wajib pajak, wajib membayar pajak. Terima kasih atas waktu yang harus dilakukan kami. Itu saja yang kami